Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali untuk bermuzakarah, murajaah, membaca, bermujalasah dalam rangka memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri, bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat seperti ini. Karena kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita semua berupa ibadah, berupa pemahaman, berupa di mana kita mampu memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenikmatan yang paling agung, melebihi daripada kenikmatan dunia semata. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang wajib kita contoh, manusia yang kita jadikan sebagai satu-satunya tauladan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, surat yang sebelumnya kita sudah bahas adalah surat yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan secara umum adalah siapa saja yang mengalami apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah, sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang mendapati kegelisahan, kegundahan dalam dirinya, maka hendaklah membaca surat ini, surat Ad-Duha. InsyaAllah akan hilang kesedihannya, akan hilang kegundahannya. Oleh karena itu, kita mungkin belum sebutkan kemarin bahwa tatkala turun saja ayat ini, surat Ad-Duha, tatkala turun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Kenapa bertakbir? Karena bahagia. Karena bahagia. Namun para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa apa? Takbirnya ini sebagian mereka mengatakan di awal, sebagian mereka di antara para ulama menyebutkan di akhir, saat kita telah membaca surat Ad-Duha. Namun intinya bahwa ayat ini membicarakan tentang apa? Tentang obat. Ayat ini turun untuk mengobati daripada apa? Mengobati daripada kesedihan, kegelisahan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah sampai pada ayat apa dia? Ikhwan? Ayat berapa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya tatkala orang musyrik itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebutkan kemarin, siapa dia? Siapa namanya yang berkata kepada Nabi ini? Bahwasanya syaitanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Ummu Jamilah, istri daripada Abu Lahab la'anahullah, istri daripada Abu Jahal. Namanya keren tapi perbuatannya tidak bagus. Namun ternyata nanti kita akan dapati ada juga dia kafir namun berbeda perbuatannya. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala datang memberikan semacam apresiasi kepada Rasulullah SAW, apresiasi, kesenangan, mengabarkan bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, sama sekali Tuhanmu itu Rabbmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula marah dikarenakan jenjang yang agak beberapa hari ini tidak turun lagi wahyu. Tidak, itu bukan karena disebabkan marah,
Sebagian ulama, kita sebutkan kemarin, kenapa berhenti ayat ini beberapa saat. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa ada di antara orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi tentang 3 perkara, menanyakan tentang Zulkarnain, kemudian menanyakan tentang Ashabul Kahfi, dan menanyakan siapa lagi? Menanyakan tentang ruh, menanyakan tentang ruh. Yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu besok, insya Allah. Tapi tidak mengatakan insya Allah, insya Allah. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun dikarenakan sebagian sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi itu tidak peduli dengan kebersihan, tidak peduli dengan kebersihan. Dan ini sangat cocok sangat sinkron dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia? As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Bahwasanya siwak itu adalah apa? Matharatun lil fam. Kebersihan apa? Dapat membersihkan mulut kita. Wa mardatun lirrabb. Dan Allah pun senang kalau orang bersih, tidak bau mulutnya dan seterusnya. Kemudian tentang malaikat, bahwasanya orang yang bangun tengah malam salat lail disunnahkan baginya untuk bersiwak. Kenapa? Karena pada saat itu ketika dia salat, membaca ayat, membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, apa yang terjadi? Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa para malaikat itu menempelkan bibirnya di bibir orang yang lagi qiyamul lail. Nah, yang kemudian mereka juga merasa risih dengan apa? Bau mulutnya seorang hamba yang mukmin, sebagaimana orang mukmin juga merasa risih dengan kita. Ini diantara sebab turunnya apa? Turunnya ayat apa dia? Bahwa sebagian sahabat tidak terlalu peduli dengan apa? Dengan kebersihan, sehingga berhenti sejenak para malaikat ini tidak mau mendekat. Tidak mau mendekat. Oleh karena itu, ketika orang-orang sufi ini memahami bahwa zuhud itu ada dalam pakaian yang lusuh, ada pada pakaian yang tidak mungkin, kalau kita mungkin tidak disetrika, tidak rapi dan seterusnya, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Itu adalah pemahaman yang keliru, dikarenakan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang zuhud, apa dia? Qasrul amal. Qasrul amal. Zuhud itu bukan dilihat dari pakaian, dilihat orang tersebut atau orang lain dilihat bahwa dia ahli ibadah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, bersahaja di hadapan Allah, ya, sederhana dalam kehidupannya, bukan dilihat dari pakaiannya, tetapi bagaimana pemikirannya, bagaimana hatinya terhadap dunia. Makanya siapa Imam Ahmad tadi saya sebutkan qasrul amal, dia berikan penafsiran bahwa zuhud itu adalah qasrul amal, pendeknya angan-angan. Pendeknya angan-angan. Bagaimanapun kita miskinnya, namun ternyata pikiran kita dipenuhi dengan pikiran dunia, maka kita juga bukan orang yang zuhud. Kita juga bukan orang yang zuhud. Kok sebaliknya, bagaimanapun kayanya kita, namun pikiran kita ternyata seluruh harta yang kita miliki membuat kita semakin dekat kepada Allah, tidak membuat pikiran kita ini fokus terhadap dunia, tidak mengorbankan pikiran kita terhadap dunia dan apa yang kita miliki, mengorbankan akhirat kita, maka bagaimanapun gaya kita selama tidak menyelisihi daripada syariat, maka kita adalah orang yang zuhud. Oleh karena itu, sebagian ulama juga yang lain menyebutkan bahwa dunia kalau dia ternyata tempatnya di hati, maka kita akan binasa. Dunia kalau dia ternyata di hati letaknya, senantiasa kita pikirkan, senantiasa kita merenungkannya tentang dunia, semua pikiran kita adalah dunia, maka itu akan merusak. Namun sebaliknya, tatkala dunia itu di genggaman kita, bukan dimasukkan ke dalam hati, maka insya Allah kita berada di atas kebaikan.
Insya Allah kita berada di atas kebaikan. Kemudian sebab yang lain kenapa ayat ini atau Al-Quran ini, surat Ad-Duha ini berhenti? Ya, maksudnya waktu sebelum turunnya surat Ad-Duha ini terhenti beberapa waktu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada anjing yang datang di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk di bawah kolong ranjangnya, masuk di bawah kolong ranjangnya. Hingga kemudian para malaikat tidak mau mendekat, dan ini ada larangan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wa kalb. Sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang dimana dalam rumah itu ada anjingnya, kemudian ada gambar makhluk hidupnya, ada gambar makhluk hidupnya. Maka ini adalah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita mungkin bisa mengetahui bahwa ayat ini turun sebelum adanya tadi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memelihara, atau larangan Nabi untuk dalam memelihara anjing. Dipahami? Maka ini sebabnya. Nah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu, surga itu lebih baik bagimu daripada dunia, lebih baik bagimu daripada dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau firman Allah Subhanahu Wa Taala ini diarahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu ternyata Nabi sudah diangkat Nabi sudah diangkat sebagai Nabi, dan tidak ada sebuah jabatan yang paling mulia daripada kenabian. Akan tetapi bersamaan dengan itu ternyata Allah pun juga mengatakan kepadanya, surga itu masih lebih baik daripada dunia, surga itu lebih baik daripada kenabian. Kan jabatan itu adalah dunia, sifatnya dunia, sifatnya duniawi. Ini para ulama menyebutkannya bahwa jabatan tertinggi itu adalah kenabian. Tidak ada lagi lebih mulia daripada kenabian itu, kenabian. Namun tetap saja Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa apa? Bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula. Ternyata surga itu masih lebih baik daripada kenabian, masih lebih baik daripada seluruh jabatan yang dimiliki oleh manusia, masih lebih baik daripada seluruh jabatan yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ini, seandainya dunia ini bukan karena dia sebagai jembatan menuju akhirat, maka sama sekali dunia ini tidak memiliki kebaikan di dalamnya. Sama sekali dunia ini tidak memiliki kebaikan di dalamnya. Kebaikan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala ridho terhadapnya, terhadapnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat segala apa yang ada di dalamnya. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali apa? Kecuali zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mal'unun ma fiha wa mal'unun ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha illa zikrullah? Kenapa zikrullah disebutkan? Dan disebutkan salat, enggak disebutkan ilmu, enggak disebutkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena zikir kepada Allah mencakup seluruh ibadah, Tidak akan mampu seseorang untuk berzikir kepada Allah kecuali dia memiliki ilmunya. Kecuali tidak mungkin seseorang dia dikatakan sebagai orang yang berzikir kepada Allah kalau dia tinggalkan salat. Kalau dia tinggalkan salat, yang kemudian zikir ini adalah pekerjaan ibadah yang paling ringan, yang bisa dilakukan sesibuk apapun seseorang dengan dunianya, sesibuk apapun seseorang dengan dunianya.
yang kemudian dia adalah zikir ibadah yang paling ringan. Dia adalah zikir yang ibadah atau ibadah yang paling ringan. Bersamaan dengan itu, ternyata kesibukan kita dengan dunia membuat kita lalai dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dan dimanapun dia tidak memiliki waktu yang terlarang, kecuali dalam WC. Dan saat sebagian ulama menyebutkan apa? Saat orang berhubungan suami istri. Tetapi beda dengan salat sunnah mutlak, ada waktunya dilarang. Di pagi hari sampai terbit matahari setinggi satu jengkal atau setinggi qadr rumh. Setinggi apa? Rumh. Ba'da asar juga dilarang untuk salat, tapi berzikir tidak dilarang waktu itu. Silahkan Anda berzikir sepuasnya. Kata para ulama, kalau engkau mampu memenuhi dunia ini dengan zikir, maka lakukanlah. Kalau engkau mampu memenuhi dunia ini dengan zikir, maka lakukanlah. Karena zikir ini tidaklah seseorang mengucapkannya kecuali mendatangkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata dunia, akhirat itu, surga itu lebih baik daripada dunia, dengan beserta kebaikan dan jabatan apa saja yang dimiliki oleh manusia yang dia anggap baik, Nah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu apa dia? Fatarda, memberikan sesuatu yang engkau pun ridha terhadapnya. Nah, di sini disebutkan wa fil akhiratil khairat ata'un jazil. Nah, dan di hari kemudian engkau akan diberikan sejumlah kebaikan, pemberian yang sangat besar. Nah, fatarda idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Insyaallah. Fatarda, yang engkau pun ridho. Bagaimana nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tersebut? Sebagian ulama dalam hadis Rasulullah SAW atau penafsiran, kalau tidak salah syafaat Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan di sini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pemberian yang dimaksud di sini adalah syafaat. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ridho, tidak akan rela dari umatnya, satu umatnya pun masuk di dalam neraka. Tidak akan rela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau maknanya demikian, berarti tidak akan ada dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Karena Nabi sallallahu subhanahu wa taala mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Rabbmu akan memberikanmu sebuah pemberian, yaitu syafaat. Dalam penafsirannya Ali radhiyallahu taala anhu, yang dengannya engkau pun ridho. Apa dia? Dia tidak akan rela kecuali umatnya itu masuk ke dalam surga. Dia tidak akan rela kalau ada di antara umatnya, satu dari umatnya masuk ke dalam neraka. Namun pertanyaannya adalah apa dia? Bagaimana cara memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lain kecuali mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada lagi lain. Untuk memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah ridho, Allah izinkan, dan kita pun Allah izinkan kepada Nabi, dan Allah ridho dengan amalan kita. Yang membuat Allah ridho terhadap kita tidak ada lain kecuali ibadah, dan ibadah tidak akan disebut sebuah ibadah kecuali terkumpul di dalamnya dua, yaitu ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, izan la arda wa wahidun fi ummati min ummati finnar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya tidak akan rela, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izan saya tidak akan rela satu pun dari umatku masuk ke dalam neraka, masuk dalam neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh ini takkid, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh engkau akan diberikan sebuah pemberian, yaitu syafaat, lalu engkau pun ridho dengan pemberian tersebut. Apa dia?
syafaat di mana tidak ada, yang kemudian Nabi SAW mengatakan izan la arda min ummati, izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak akan rela dari umatku ada seorang dari umatku yang masuk di dalam neraka. Nah, ila huna tamma jawabul qasami al-qasami bimusbataini ba'da manfiyatain. Nah, sampai sini sudah cukup apanya kata beliau, jawaban daripada sumpah. Nah, daripada jawaban sumpah. Nah, apa dia? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, setelah dua penafian bahwa Rasulullah SAW tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimarahi. Dia tetap saja keridhaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian setelahnya Allah pun menyebutkan satu persatu tentang kenikmatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Alam yajidka yatiman fa'awa. Artinya alam bacaan aslinya sebenarnya alam yajidka yatiman fa'awaka. Itu maksudnya. Namun karena dalam rangka apa? Dalam rangka kecocokan dengan ayat sebelumnya sehingga tidak disebutkan domirnya. Dan ini biasa kita sebutkan apa dia? Dalam pelajaran kita bahasa Arab. Apa dia? Alam yajidka yatiman fa'awaka. Aslinya begitu. Tapi dihilangkan dalam rangka apa? Yang pertama supaya cocok dengan ayat sebelumnya. Yang kedua supaya tidak mubazir, tidak banyak penggunaan domir. Karena balaghah bahasa Arab yang bagus itu adalah manakala di sana pendek namun maknanya sesuai yang diinginkan, tidak panjang namun tidak sampai pada apa yang diinginkan dalam kalimat-kalimat kita. Nah, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menjadi bingung? Pusing dengan ucapan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang kemudian apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah engkau mengalami yang lebih daripada ini? Lebih daripada apa dia? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat dia yatim. Yatim. Kemudian fa'awak, kamu pernah mengalami namanya keyatiman. Karena Nabi SAW itu diangkat Nabi saat dia berumur 40 tahun atau 40-an umurnya. Tidak mungkin diangkat Nabi sebagai apa? Sebagai Nabi saat masih kecil, tidak. Nah, yang kemudian apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim itu apa dia? Itu adalah orang yang meninggal bapaknya sebelum dia balik. Itu makna yatim. Berarti walaupun orang sudah meninggal bapaknya namun dia sudah dewasa, itu tidak disebut lagi orang yatim. Dan kalimat yatim itu artinya adalah munfarid, berkesendirian. Kesendirian dalam apa? Kesendirian dalam mencari nafkah dan kehidupannya. Kesendirian dalam mencari nafkah dan kehidupannya. Nah, alam yajidka yatiman yang bifaqdi abika qabla wiladatik au ba'daha. Engkau yatim saat engkau masih dalam perut ibumu, dan engkau pun yatim saat engkau pun keluar dari perut ibumu. Dua kali keyatiman yang dihadapi oleh Nabi sallallahu, yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah engkau Muhammad tidak mengingat saat engkau yatim itu? Yang kemudian siapa yang membuat engkau itu ada yang menyapimu, ada yang membiayaimu di dalam hidupmu. Maka di sini disebutkan fa'awa, lalu engkau pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang siap
bahkan orang yang siap untuk apa? Untuk merawatmu, yaitu pamannya siapa? Abu Talib. Nah, Abu Talib. Bi andammaka ila ammika ila Abi Talib, yaitu dengan kamu disiapkan diambil oleh siapa? Pamanmu daripada Abu Talib. Nah, yang Abu Talib ini adalah saat dia merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia? Dia kan kemenakan. Dia adalah kemenakan dari Abu Talib. Tetapi dia ternyata memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada anak kandungnya. Melebihi daripada anak kandungnya. Pertanyaannya, alam yajidka yatiman fa'awa, siapa yang menyiapkan hati itu sehingga dia cinta kepadamu? Siapa yang menyiapkan hati itu sehingga dia mencintaimu melebihi daripada anaknya? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Namun bersamaan dengan itu, bagaimanapun kecintaannya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun cinta kepada pamannya, namun tidak bisa memberikan hidayah kepadanya, tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya, hingga kemudian saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diangkat menjadi nabi, tetap saja tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam apa? Di dalam pengawasan, di dalam apa? Penyapian. Apa namanya, ikhwan? Hidup di dalam apa? Naungan daripada orang kafir. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hidup di mana? Hidup di bawah Fir'aun. Yang merawatnya, yang membesarkannya adalah Fir'aun. Adalah Fir'aun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga apa? Hidup di bawah sama pamannya yang kafir. Tentunya dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun lebih-lebih kemurkaannya kepada Nabi Musa alaihi kemurkaannya kepada Fir'aun. Allah memurkai Fir'aun. Nak bersamaan dengan itu ternyata ada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada nabi yang berhasil dibesarkan, ya, dibiayain hidupnya oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Allah yang berkehendak. Itu kalau Allah yang berkehendak. Jangan berharap sama orang, jangan terlalu berharap dengan makhluk, karena makhluk boleh jadi kita menganggap bahwa dia adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang kita senantiasa bersamanya, namun ternyata dia yang memakan kita dan kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Demikian. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sadarilah bahwa yang menjadi perantara antara diri seseorang dengan hatinya. Bayangkan, tidak ada lagi, bahkan hati itu berada dalam diri kita, ikhwan. Dia adalah inti daripada hidup dan matinya kita adalah hati. Tetapi ternyata ada di sana jarak antara diri kita dengan hati kita. Dikarenakan Allah yang mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Antara hati seseorang dengan dirinya ternyata di sana ada jarak. Jarak inilah, di sanalah Allah yang berkuasa. Di sanalah Allah yang berkuasa. Nah, yuqallibu kaifa yasha, kata Rasulullah SAW. Pada saat itu dialah yang membolak-balikkan hati itu. Dialah yang membolak-balikkan hati itu. Boleh jadi dia adalah orang yang kita musuhi, namun suatu saat dia akan menjadi dia adalah orang yang mencintai kita. Perhatikan saja kisah dari dua kisah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di bawah naungan daripada orang yang kafir kepada Allah, yaitu pamannya. Dan diperhatikan pula daripada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam yang kemudian dua nabi ini yang disebutkan di dalam hadis adalah nabi yang paling banyak di antara nabi yang paling banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah nabi yang paling banyak pengikutnya.
Nabi yang paling banyak beriman kepada nabinya, kaumnya banyak beriman kepada nabinya, yaitu Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana banyaknya? Ya, disebutkan dalam Al-Quran tatkala Nabi Musa alaihi salam sudah selamat melewati melewati kejaran daripada Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa di depan menengok ke belakang Nabi Musa melihat kaumnya yang begitu banyak. Namun Nabi Musa alaihi salam pergi duduk, pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut apa? Takut jangan sampai pengikutnya yang banyak ini namun ternyata dia yang tergelincir pada kesesatan, sehingga dia pun meminta sebuah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang tidak lazim. Artinya dia meminta zikir yang khusus untuk dia, yang dengannya dia akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan zikir yang paling utama yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam, tidak ada lain kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Itu siapa? Nabi Musa alaihissalam, di antara nabi yang banyak pengikutnya. Nah, padahal dia adalah orang yang hidup di bawah naungan musuh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh daripadanya yaitu Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah engkau wahai Muhammad mengingat keyatimanmu, kemudian Allah pun mengirim seorang yang paling dekat, yang mencintaimu, yang melebihi kecintaannya daripada anaknya. Dia sangat cinta. Kalau ada makanan dari siapa? Abu Talib, disebutkan dalam riwayat kalau Abu Talib pergi berdagang kemudian pulang membawa oleh-oleh, dia tidak berikan kepada anaknya yang pertama terlebih dahulu. Tidak, dia tidak berikan terlebih dahulu kepada anaknya, tetapi dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pedulinya siapa? Abu Talib kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian hingga akhirnya Abu Talib ternyata akhir hidupnya juga kafir. Akhir hidupnya juga kafir. Namun syafaat Nabi pun berlaku di sana, yaitu diringankannya siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tidak seperti dengan orang-orang kafir yang lainnya, di mana diletakkan diletakkan bara api di dalam diterampanya, kemudian kepala otak yang meleleh. Ini apa? Balasan daripada kebaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga menunjukkan bahwa pentingnya berteman dengan orang-orang saleh, berteman dekat dengan orang saleh, sebagaimana yang disebutkan juga dalam surat Al-Kahfi itu, anjing yang bersama dengan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dia juga hidup dan dia juga masuk ke dalam surga. Siapa? Hidup bersama orang saleh, dengan waktu yang begitu panjang, kemudian dia adalah anjing yang satu-satunya masuk dalam surga. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.